Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-17. Al-hajah qad tangzilu mangzilatad darurah. Kebutuhan atau hajat terkadang menempati posisi darurat. Contohnya, diperbolehkan melihat perempuan karena alasan muamalah dan khitbah atau melamar. Contoh 2. Qaul sebagian ulama yang membolehkan akad muzaraah, bibitnya dari yang menggarap sawah, dan mukhabarah, bibitnya dari yang punya sawah, karena butuh pada keduanya dalam kehidupan ini. Contoh ketiga, menurut sebagian ulama diperbolehkan menjual sayuran dan lain-lain yang masih berada di dalam tanah, seperti lobak dan bawang, karena kemaslahatan umum bagi manusia. Karena jika disyaratkan pada penjualnya untuk mengeluarkannya dari dalam tanah sekaligus, maka itu menjadikannya susah dan rusaknya sayuran tersebut yang tidak dibeli. Dan jika ia menjualnya dengan cara sedikit-sedikit, maka itu juga akan menjadikannya kesusahan dan hilangnya kemaslahatan baginya. Kaidah ke-18. Idza ta'arada mafsadatan ru'ya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima. Ketika dihadapkan pada dua mafsadah atau kerusakan, maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan. Misalnya, boleh membelah perut orang mati jika di dalamnya terdapat seorang anak yang diperkirakan hidup. Contoh 2. Tidak boleh meminum khamr dan berjudi karena madharat keduanya lebih besar dari manfaatnya. Contoh 3. Diberlakukannya dalam agama Islam hukum qisas, hudud, dan membunuh perampok. Contoh 4. Boleh bagi orang yang madharat mengambil makanan orang lain dengan paksa. Contoh 5. Boleh memotong dahan atau ranting pohon milik orang lain jika berada di daerah tanah miliknya. Contoh 6. Apabila orang yang madharat menemukan bangkai dan makanan milik orang lain, maka pendapat yang lebih sahih menyatakan lebih baik memakan bangkai. Karena memakan bangkai itu hukumnya mubah dengan dasar nas. Sedangkan memakan makanan orang lain itu hanya dengan dasar ijtihad. Kaidah ke-19. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah, kerusakan, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Contoh 2, meresapkan air ke sela-sela rambut saat membasuh kepala dalam bersuci merupakan sesuatu yang disunahkan, namun makruh dilakukan oleh orang yang sedang ihram karena untuk menjaga agar rambutnya agar tidak rontok. Kaidah ke-20. Al-aslu fil abdo at-tahrimu. Hukum asal farji adalah haram. Contoh, ketika seseorang perempuan muhrim yang haram dinikahi, yang tidak dapat diketahui keberadaannya, ada bersama dengan perempuan-perempuan yang jumlahnya dapat dihitung, jumlah sedikit dan berada pada satu kampung, maka dilarang bagi orang itu untuk berijtihad memilih salah satunya untuk dijadikan istri, karena syarat ijtihad dalam menentukan sesuatu itu asal hukumnya harus mubah, boleh, tetapi diperbolehkannya memilih salah satu dari perempuan-perempuan itu jika jumlahnya amat banyak, karena rukhsah atau keringanan agar tidak tertutupnya pintu nikah dan terbukanya pintu zina. Contoh 2, tidak dihalalkan menjimak perempuan yang menjadi tawanan perang kecuali sudah menjadi bagian dari ghanimah yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik dengan tidak ada rasa ragu dan takut. Kaidah ke-21. Al-'adatu muhakkamatun. Adat bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya, berjual beli dengan memutlakkan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku. 2. Muamalah dalam jenis barang-barang atau macam-macam jenisnya yang lain itu pada dasarnya berlaku harga yang sesuai dengan mata uang yang berlaku. Contoh 3. Dalam hal menggunakan kamar mandi dan makan makanan yang disuguhkan kepada tamu dengan tidak ada lafadz atau ucapan apapun, maka hukumnya tergantung adat yang berlaku, apakah itu gratis atau tidak. Contoh 4. Dalam hitungan haid, sedikitnya haid, nifas, dan suci, serta kebiasaan dan paling banyaknya itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.